Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Wajib, materi menyampaikan pendapat melalui eksposisi. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk membahas bersama-sama tentang tugas minggu yang lalu, ya. Tugas minggu yang lalu adalah, sebentar, Ibu share dulu. Nah, ini adalah tugas minggu yang lalu, ya. Tugas minggu yang lalu adalah mengenai tugas bagian A halaman 52 buku PR Bahasa Indonesia, ya. Mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Beberapa orang bertanya, Bu, bagaimana caranya kita menyampaikan atau memberikan jawaban. Boleh nggak digabung, Bu? Tidak boleh, karena itu semuanya cara menyusun kalimatnya tidak sama. Baiklah, agar lebih jelas, mari sama-sama kita bahas mulai dari nomor 1. Oke. Ibu besarkan dulu gambarnya agar kalian kelihatan, ya. Baiklah. Pada tugas 1 bagian A nomor 1 diminta pilihlah topik tentang masalah lingkungan hidup yang pernah Anda alami. Nah, Ibu akan memilih topik tentang isu yang memanas di sekitar kita ini, yaitu tentang pandemi COVID-19. Ibu akan mengambil judul penerapan social distancing yang dianggap sebelah mata. Nah, seperti itu, ya. Penyerapan social distancing yang dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Nah, sudah dapat, ya, topiknya, Ibu? Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua atau perintah yang kedua. Oke. Pada bagian yang kedua ini ada diminta kalian mengungkapkan pendapat tentang masalah yang Anda pilih dalam teks eksposisi. Nah, di sini kita sampaikan pendapat kita tentang topik yang sudah kita angkat tadi. Jadi begini, misalkan contohnya Ibu dalam satu paragraf saja Ibu menyampaikan pendapat, ya. Jadi pemerintah telah memberikan himbauan kepada masyarakat di seluruh Indonesia agar bisa melakukan penerapan social distancing demi menjaga agar tidak berkembangnya pandemi COVID-19. Dengan pembatasan sosial atau social distancing, interaksi antara orang satu dengan orang lainnya dapat dikurangi, sehingga penularan penyakit COVID-19 bisa dikurangi, karena seperti kita tahu penularannya adalah melalui percikan air, ludah, ataupun melalui lendir yang disebarkan ketika kita bersin atau ketika tangan kita memegang atau menyentuh bagian yang terkena liur atau lendir tersebut. Dengan adanya social distancing, otomatis hal tersebut dapat memberikan efek yang baik atau hasil yang positif bagi perkembangan virus COVID-19. Nah, itu adalah pendapat Ibu, ya. Kemudian yang ketiga, tulislah pendapat Anda dalam 3 paragraf. Nah, pendapat Ibu tadi, Ibu akan kembangkan dengan tambahan bukti dan fakta. Seperti misalnya pada RT 5 RW 7, misalkan saja, ya, alamatnya Ibu mengarang saja. Pada RT 5 RW 7, di situ masyarakatnya masih banyak yang berinteraksi tanpa memperhatikan protokol COVID-19. Masih banyak anak-anak yang berkeliaran di jalan bermain bersama-sama dengan teman mereka tanpa menggunakan masker. Dan masih banyak juga orang tua dan remaja yang tidak mengenakan masker. Sehingga tidak lama kemudian beberapa warga desa atau beberapa warga RT ada yang
terjangkit COVID-19 dan dinyatakan positif. Tidak selang kemudian tetangga sebelahnya juga terkena atau divonis setelah melakukan swab positif COVID-19. Nah, itu adalah paragraf yang pertama. Kemudian paragraf yang kedua, Ibu juga menyampaikan berdasarkan informasi dari Satgas COVID-19 yang telah dibentuk di wilayah Palangkaraya untuk Kalimantan Tengah, data yang didapatkan ada lebih dari 2.000 orang yang positif terkena COVID-19. Hal tersebut dibuktikan dengan selebaran-selebaran yang ada pada pengumuman atau sosialisasi dari Satgas COVID, baik di koran maupun di media sosial lainnya ataupun di televisi. Nah, sudah dapat ya paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga, karena itu ada baiknya apabila kita semuanya mulai tidak memandang sebelah mata pada kegiatan social distancing. Marilah sama-sama kita menerapkan social distancing yang baik dan benar, kemudian menghadapi atau menjalani kehidupan new normal dengan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19, yaitu misalkan saja kita senantiasa membawa hand sanitizer, kemudian senantiasa mengenakan masker ketika berinteraksi, kemudian ketika sakit atau tidak enak badan tidak perlu keluar agar daya tahan tubuh kita yang lemah tadi tidak diserang oleh virus COVID-19. Kemudian gunakan peralatan-peralatan sendiri yang meminimalisir menularnya virus COVID-19 tersebut. Nah, sudah dapat 3 paragraf ya. Kemudian yang keempat, tulislah teks eksposisi dengan struktur yang Anda pahami. Seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin, untuk struktur teks eksposisi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tesis, kemudian argumentasi, yaitu pendapat-pendapat yang diiringi oleh fakta atau kenyataan yang benar-benar terjadi di lapangan, dan yang terakhir adalah penegasan ulang, yaitu penegasan ulang dari pendapat yang disampaikan pada argumentasi ya. Dapat deh kita ya, sudah dapat teks eksposisi kita otomatis sudah terbentuk ya tadi ya. Milik Ibu tadi sudah terbentuk. Nah, ini ada di PPT ya, kalian bisa buka kembali. Kalian bisa buka kembali materi yang Ibu sematkan di Google Classroom kalian ya. Jadi ada pernyataan pendapat atau tesis, kemudian ada argumentasi dan penegasan ulang. Jadi nomor 2 itu adalah tesis pendapat kita. Kemudian 3 paragraf pada nomor 3 itu adalah argumentasi kita. Lalu yang nomor 4 adalah penegasan ulang kita, yaitu mengulangi atau menyimpulkan argumentasi ini. Bagaimana penegasan ulangnya? Belum mencontohkannya. Jadi contohnya tadi sudah Ibu sebutkan semuanya, bahwa untuk mengurangi berkembangnya pandemi COVID-19, ada baiknya kita tidak memandang sebelah mata gerakan atau penerapan social distancing. Karena sesuai data yang ada, sekitar 2.000 lebih orang di wilayah Kalimantan Tengah telah terjangkit COVID-19. Karena mereka mengabaikan atau memandang sebelah mata penerapan social distancing, sehingga virus COVID-19 dengan mudah terjangkit kepada mereka. Nah, itu adalah penegasan ulang ya, bukan kesimpulan tapi penegasan ulang. Akan tetapi dalam teks eksposisi itu penegasan ulang itu adalah kesimpulan dari si argumentasi ini. Baiklah. Ibu kira sudah cukup penjelasan atau pembahasan Ibu kali ini. Semoga kalian paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Lalu persiapkan diri kalian untuk melaksanakan evaluasi minggu depan ya. Kita akan melakukan evaluasi tentang mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Dipelajari semua materinya agar kalian bisa
mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang Ibu berikan nanti ya. Selanjutnya, bagi yang belum mengumpulkan tugas, Ibu persilahkan untuk mengumpulkan ya. Ada 2 orang tadi Ibu lihat. Selanjutnya, untuk presensi, Ibu itu heran kenapa selalu ada saja yang tidak mengisi presensi dengan benar. Jadi di sini Ibu sudah sematkan, jadi kalian tinggal klik saja presensinya dan mengisi sesuai dengan apa instruksi yang ada di situ atau petunjuk yang ada di situ. Baiklah, Ibu akhiri video pembelajaran Ibu. Selamat pagi. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Kita dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.